Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya peserta terakhir ya Bu ya, yang mempresentasikan. Sudah cukup siang, sudah lemes, tapi nggak masalah, masih semangat. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan seminar orientasi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah di SD Negeri 1 Cibelok, Kabupaten Pemalang. Untuk saya adalah angkatan 53. Sebelum saya memaparkan presentasi saya perkenalkan diri dulu ya Bu. Untuk nama saya Alkomah. Jabatan kebetulan saya memegang guru kelas 5. Dari dulu saya memegang guru kelas 5. Untuk unit kerja saya mengajar di SD Negeri 3 Sokowangi, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Untuk profil sekolah, visi dan misi SD Negeri 3 Sokowangi. Visi SD Negeri 3 Sokowangi yaitu terwujudnya masyarakat belajar yang berprestasi, kompetitif, dan berbudi pekerti luhur. Itu visi SD kami. Sedangkan untuk misi SD 3 Negeri Sokowangi 3 adalah yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan prestasi belajar siswa. Yang kedua, mengembangkan bakat dan potensi siswa dalam berbagai event lomba akademik maupun non-akademik. Yang terakhir, menghasilkan output kelulusan yang dilandasi sikap dan budi pekerti luhur. Untuk rencana kerja, selama saya menjadi P3K, kebetulan kontrak 5 tahun dari 2003 sampai 2028. Untuk tahun pertama yaitu tahun 2024, saya ber-SK itu tahun 2023. Jadi untuk kesadaran pendidikan, untuk kerapian dan sebagainya itu kurang. Bahkan ada satu anak ya, siswa kelas 5 saya itu berangkat padahal itu hari Senin. Hari Senin itu kan harusnya baju rapi, bersih dan sebagainya ya Bu ya. Tapi begitu berangkat pagi, baju itu kucel, kayak nggak dicuci, kotor di mana-mana. Itu nggak tahu itu kenapa. Setelah saya tanyakan, itu dicuci enggak Mas? Oh bajunya kucel, kotor, dicuci Bu. Masa dicuci kayak gitu? Ya siapa yang nyuci? Ibu. Tapi kedepannya saya nggak tahu. Nah ini saya ingin isu ini yang ingin saya perbaiki lagi untuk yang nomor 3. Lanjut Bu Yuni. Nah, dari isu yang tadi saya paparkan, analisis isunya, kesadaran anak akan tugas dan tanggung jawabnya yang kurang menyebabkan kurang disiplin waktu. Contohnya tadi dioprak-opraki biar masuk padahal gurunya sedang berjalan menuju kelas masih dioprak-opraki, dan kurang diperhatikan dalam hal pakaian. Mungkin dalam hal ini tidak semuanya salah anaknya ya Bu, karena anak itu kan tinggal memakai saja. Mungkin ada punya andil juga dari orang tua. Kemudian hal itu karena kurang dukungan dari keluarga dan kurang pembiasaan baik dari sekitar, sehingga kedisiplinan waktu dan kerapian pakaian menjadi suatu hal yang penting yang harus diperhatikan siswa. Nah, untuk informasi sedikit tambahan dari lingkungan SD saya, di lingkungan SD saya itu kurang penting masalah pendidikan. Jadi mereka lulusannya itu misal lulus kelas 6 itu banyak yang tidak sekolah Bu, bahkan ada yang dinikahkan. Itu miris sekali. Di tempat saya itu umur 15, umur 16 itu cepat sekali dinikahkan, atau kalau tidak nikah pergi ke Jakarta. Di sana entah jadi babu, entah jadi apa itu saya tidak tahu, tapi intinya itu banyak yang tidak melanjutkan ke SMP, SMA. Itu masalah yang besar menurut saya, karena pendidikan itu sangat penting untuk ke depan. Apalagi memperhatikan masalah pakaian, kedisiplinan waktu, karena mereka apa? Prinsip orang tua yang sudah saya tanyakan itu, sing penting bojone mangkat, ora dolanan nang omah, mbok pinter, mbok goblok, mbok primen kok nak cerana karo gurune itu. Seperti itu kebanyakan pemikiran orang tua di sana. Jadi, loh, pemikirannya kok kayak teman. Nah, ini
ini yang ingin saya perbaiki seperti itu. Lanjut Bu Yuni. Nah, untuk memecahkan masalah yang tadi, gagasan saya berdasarkan masalah yang telah dianalisis, maka penulis membuat solusi, yaitu melakukan pembiasaan yang baik agar mampu meningkatkan kedisiplinan siswa dalam belajar. Pembiasaan seperti apa misalnya? Kalau misalnya anak terlambat sekali, 2 kali, 3 kali diperingati, nanti 4, 5 dan seterusnya masih terlambat, jangan boleh masuk kalau menurut saya. Karena kalau tidak tegas, anak akan mengulangi lagi terus menyepelekan. Jadi saya biasakan seperti itu. Kalau kamu terlambat sampai 5 kali lebih, nggak usah masuk sekalian, pulang aja, seperti itu saya. Dan sudah saya lakukan, terutama untuk anak-anak yang benar-benar beling, apa itu namanya, nakal. Kemudian pemberitahuan kepada orang tua tentang masalah tersebut. Kenapa harus diberikan kepada orang tua? Karena masalah pakaian itu biasanya urusannya yang lebih penting itu ke orang tua. Kalau anak tinggal pakai, urusan itu kotor, urusan itu tidak disetrika atau apa, itu kan bukan urusan anak sebenarnya. Jadi perhatian ke orang tua juga sangat kurang. Apalagi di siswa saya itu kebanyakan broken home. Siswa SD saya itu kebanyakan broken home, jadi mereka itu ikut, banyak yang ikut simbahnya, banyak yang ikut budenya, orang tuanya itu ya sebagian, tidak semua, itu nggak tahu. Bahkan ada yang tidak mempunyai ayah, itu bikin sedih hati saya, teman-teman. Seperti itu. Jadi saya ingin memperbaiki. Nah, saya tidak menyalahkan anak sepenuhnya, karena anak itu kan dari orang tuanya dulu bagaimana. Nah, orang tuanya nggak memperhatikan, otomatis ke anaknya juga seperti itu. Jadi saya tidak menyalahkan benar-benar pakaian kayak gue apa, tidak. Nah, makanya nanti kalau sudah parah, insya Allah saya akan mengadakan kunjungan rumah, tapi tidak untuk memarahi atau apa, tapi menanyakan, wawancara, kenapa seperti ini. Jadi nanti kedepannya untuk memperbaiki. Lanjut Bu Yuni. Nah, dari masalah yang tadi, output yang saya diharapkan siswa tidak akan lagi datang terlambat, sehingga pembelajaran berjalan dengan baik, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, karena tadi tidak fokus ya. Misalnya dengan ice breaking ketika mereka merasa bosan, karena anak ice breaking itu sangat senang. Kalau setiap saya kasih ice breaking atau game-game itu anak senang Bu. Berikutnya lagi akan minta lagi, terus. Lah gurunya yang pusing mau kasih ice breaking apa. Akhirnya seminggu sekali nggak apa-apa. Nah, itu kan nanti meningkatkan fokus pembelajaran, tidak masalah. Saya sudah menerapkan seperti itu di kelas saya. Serta kebersihan dan kerapian pakaian pada anak dapat terjaga dengan baik. Kalau saya sudah bertindak misalnya sampai ke kunjungan rumah, itu kan insya Allah dari orang tuanya akan sadar seperti itu. Dari presentasi yang saya paparkan tadi, kesimpulannya adalah dengan pembiasaan yang baik dari guru, terutama orang tua murid, orang tua siswa, maka kedisiplinan waktu dan pakaian akan bisa diperbaiki sehingga output siswa ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih, dan barangkali saya kembalikan waktunya kepada Bu Moderator, maaf. Terima kasih kepada Ibu Alkoma yang sudah menyampaikan hasil orangnya untuk memperbaiki. Lanjut Bu Yuni. Nah, dari masalah yang tadi, output yang saya diharapkan siswa tidak akan lagi datang terlambat, sehingga pembelajaran berjalan dengan baik, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, karena tadi tidak fokus ya. Misalnya dengan ice breaking ketika mereka merasa bosan, karena anak ice breaking itu sangat senang. Kalau setiap saya kasih ice breaking atau game-game itu anak senang Bu. Berikutnya lagi akan minta lagi, terus. Lah gurunya yang pusing mau kasih ice breaking apa. Akhirnya seminggu sekali nggak apa-apa. Nah, itu kan nanti meningkatkan fokus pembelajaran, tidak masalah. Saya sudah menerapkan seperti itu di kelas saya. Serta kebersihan dan kerapian pakaian pada anak dapat terjaga dengan baik. Kalau saya sudah
sudah bertindak ke misalnya sampai ke kunjungan rumah, itu kan insya Allah dari orang tuanya akan sadar seperti itu. Dari presentasi yang saya paparkan tadi, kesimpulannya adalah dengan kebiasaan yang baik dari guru, terutama orang tua murid, orang tua siswa, maka kedisiplinan waktu dan pakaian akan bisa diperbaiki sehingga output siswa ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih, dan barangkali saya kembalikan waktunya kepada Bu Moderator, maaf. Terima kasih kepada Ibu Alqomah yang sudah menyampaikan hasil orientasinya, dan waktu saya serahkan kepada Ibu Mentor dan teman-teman semua, barangkali ada pertanyaan buat Bu Alqomah. Monggo. Terima kasih untuk waktunya, sudah dijabarkan secara rinci yang disampaikan oleh Bu Al-Karomah. Saya ada pertanyaan, Bu. Tantangan apa yang kiranya Ibu hadapi dalam pelaksanaan rencana kerja 5 tahun ke depan? Rancangan apa? Tantangannya Tantangan. apa? Oke. Tantangan. Ya. Sudah ya, Bu. Satu saja. Ada lagi, monggo. Yang kedua, bagaimana cara Ibu Al-Karomah mengukur keberhasilan dan dari rancangan kerja Bu Al-Karomah sendiri? Ya, Al-Karomah, Bu, maaf, bukan Al-Karomah. Ya. Bu, saya coba jawab ya, Bu. Yang pertama tadi tantangan dari Renja ya, Bu ya. Tantangan dari Renja, kalau dari pribadi saya itu mungkin sarana dan prasarananya, Bu, yang kurang mendukung. Kalau motivasi dari guru-guru lain insya Allah saya dapat, tapi kalau sarana, karena kebetulan SD saya itu SD yang minim siswanya, jadi untuk sarana prasarananya kurang memadai, seperti itu, Bu. Ya. Bagaimana Ibu dapat mengukur keberhasilan dari rencana kerja ini? Ya, terima kasih. Untuk mengukur keberhasilan dari tahun yang ke dari setiap tahun. Kalau tahun yang pertama, kalau misalnya administrasi saya sudah lengkap, berarti saya anggap sudah lumayan ini berhasil. Kalau yang tahun yang pertama, untuk tahun yang kedua, ini minta tolong yang kerja. Kalau administrasi itu kan harus lengkap ya, Bu, sebenarnya, tapi kan karena masih fasilitasnya kurang memadai, jadi ada beberapa administrasi yang kurang lengkap. Nah, kalau nanti saya tahun pertama sudah bisa memperbaiki, berarti insya Allah itu berarti namanya sudah lumayan ini ya, Bu ya, berhasil. Untuk tahun yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berorientasi ke teknologi, kendalanya adalah IT-nya memang, karena kebetulan di SD saya cuma punya satu proyektor, jadi proyektor satu untuk rame-rame. Kalau setiap kali ada guru yang memakai, berarti nanti pindah guru yang memakai lah. Kalau susahnya itu kalau memakai IT-nya atau proyektornya bareng-bareng, nah itu. Nah nanti kalau bisa, kalau misalnya memang memungkinkan bosnya, saya ingin mengusulkan pembelian proyektor lagi seperti itu. Karena baru cuma satu, Pak. Nah, untuk tahun yang ketiga, mengikuti pelatihan sebisa mungkin. Setiap kali ada medsos atau misalnya di Telegram atau di WA group adakan seminar, saya berusaha ingin mengikuti untuk memperbaiki pembelajaran saya. Seperti itu, Bu. Untuk yang keempat, berinovasi dalam pembelajaran. Tadi kalau misalnya saya mengajar itu jangan monoton, misalnya ceramah terus anak pasti bosen. Metodenya itu diganti dengan yang lain, yang kira-kira anak itu nggak ngantuk, bisa fokus, menyenangkan. Apalagi kalau hasilnya itu sangat diharapkan lah, itu berarti menurut saya sudah berhasil kalau output ke anak itu sudah bagus. Untuk tahun yang kelima yaitu melaksanakan program BTK. Karena saya kontrak sudah 5 tahun atau 4 tahun sudah dijalani, insya Allah untuk